Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan membahas tentang laporan praktikum 1 yang berjudul Tubuh sebagai Satu Kesatuan. Saya Akademik Mata Yoga dengan ekor NPM yaitu 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada rongga tengkorak atau cavum cranialis yang berisikan otak besar, otak kecil, dan batang otak yang termasuk dalam sistem syaraf pusat. Yang kedua itu rongga tulang belakang, yaitu bumbung syaraf atau spinal cord yang termasuk dalam sistem syaraf otonom. Yang ketiga itu rongga dada atau cavum thoracis yang berisi paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus dan esofagus, yaitu sistem pernafasan dan peredaran darah. Yang keempat yaitu rongga perut atau cavum abdomen yang berisikan tentang lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limfa, hati dan ginjal. Yang terakhir yaitu lomba panggul atau cavum pelvis yang berisikan tentang kantung kemih, rektum pada laki-laki, berisikan kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim, dan indung telur atau sistem reproduksi. Kenalkan, nama saya Ibu Tupino Fongke Arisoma. Di sini saya akan menjelaskan daerah-daerah tubuh menurut gambar berikut. Nomor 1, right hypochoriac region. Nomor 2, epigastric region. Nomor 3, left hypochoriac region. Nomor 4, right lumbar region. Nomor 5, umbilical region. Nomor 6, left lumbar region. Nomor 7, right iliac region. Nomor 8, hypogastric region. Nomor 9, left iliac region. Perkenalkan, nama saya Ngurah Hadi Dija Putra. Ini saya akan menjelaskan tentang penampang tubuh manusia, yaitu ada bidang struktural tubuh. Yang pertama ada bidang median, adalah bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen dekstra atau kanan dan sinistra atau kiri, tetapi tidak membagi tepat dua bagian. Sedangkan median plane itu tepat membagi dua bagian. Yang kedua ada bidang horizontal, yaitu bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen anterior, depan, dan posterior belakang. Bidang ini meliputi tubuh secara vertikal dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang ketiga itu ada bidang koronal, adalah bidang yang melintang melalui tubuh atau bagian tubuh dan tegak lurus dengan bidang sagittal dan koronal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Posisi anatomi manusia. Yang pertama ada proksimal, semakin tidak jauh dengan batang tubuh atau pangkal. Yang kedua ada distal, semakin jauh dari batang tubuh atau pangkal. Yang ketiga ada medial, semakin tidak jauh ke anggota median. Yang keempat ada superior atau cranial, semakin tidak jauh pada kepala. Yang kelima ada inferior atau caudal, semakin tidak jauh pada kaki. Yang keenam ada lateral, menjauhi anggota median. Yang ketujuh ada anterior, semakin tidak jauh ke depan. Yang kedelapan ada profunda, semakin jauh dari permukaan. Yang kesembilan ada posterior, arti kata posterior adalah terletak di belakang. Posisi anatomi pada tikus. Yang pertama kelenjar saliva, berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari rongga mulut dan membawanya ke kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua trakea, adalah organ pernapasan berbentuk tabung. Yang ketiga ada kelenjar timus, adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Yang keempat atrium kanan, dua ruas atas jantung disebut dengan atrium. Yang kelima paru-paru kanan, merupakan organ respirasi atau pernapasan. Yang keenam diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Yang ketujuh hati, merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital. 8 usus kecil, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan. Perkenalkan, nama saya Nada. Di sini saya akan menunjukkan nomor 9. Sekum. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan. Nomor 10 yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian dari akhir sistem pencernaan.
Nomor 11 yaitu limpa. Limpa berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang sudah rusak. Nomor 12 yaitu lambung. Lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Nomor 13 yaitu paru-paru kiri. Nomor 14 adalah partikel yang berfungsi menerima darah dari organ atrium. Nomor 15 yaitu esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Nomor 16 yaitu kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid. Nomor 17 yaitu laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea.